Computer Security Awareness. Definition of Computer Security Awareness. Kesadaran keamanan komputer atau Computer Security Awareness merujuk pada pemahaman dan pengetahuan individu tentang praktik keamanan yang terkait dengan melindungi sistem komputer dan data dari ancaman keamanan. Ini mencangkup pemahaman tentang risiko keamanan yang ada, serangan cyber yang umum, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon ancaman tersebut. Dalam konteks kesadaran keamanan komputer, individu diberikan informasi tentang serangan cyber yang mungkin mereka hadapi, seperti malware, phishing, serangan DDoS, serangan ransomware, atau serangan jaringan. Mereka juga diajarkan tentang praktik keamanan yang baik, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, menghindari mengklik tautan atau membuka lampiran yang mencurigakan, memperbarui perangkat lunak secara teratur, menjaga privasi data, dan mengenali tanda-tanda serangan atau perilaku yang mencurigakan. Pentingnya awareness computer security. Apa yang membuatnya penting? Ada banyak faktor yang membuat awareness computer security itu sangat penting. Yang pertama adalah adanya ancaman keamanan yang meningkat. Penjahat cyber terus mencari celah dan menggunakan metode yang lebih canggih untuk merusak sistem, mencuri data sensitif, atau mencoba melakukan serangan terhadap organisasi. Kesadaran keamanan komputer membantu individu memahami ancaman tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan organisasi mereka. Kemudian yang kedua adalah perlindungan data pribadi. Kesadaran keamanan komputer membantu individu memahami pentingnya melindungi data pribadi mereka dari akses yang tidak sah. Ini termasuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi, menggunakan kata sandi yang kuat, dan menghindari membagikan informasi pribadi secara sembarangan. Kemudian yang ketiga adalah keamanan organisasi. Serangan terhadap sistem komputer dan jaringan organisasi dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, atau kehilangan data penting. Dengan meningkatkan kesadaran keamanan komputer di seluruh organisasi, individu di dalamnya dapat membantu mencegah serangan, mengenali tanda-tanda ancaman, dan melaporkan insiden keamanan dengan cepat. Kemudian, kepatuhan hukum dan regulasi. Dengan memahami konsekuensi hukum yang terkait dengan keamanan komputer, individu dapat menghindari pelanggaran dan menjaga organisasi tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah peran individu sebagai pertahanan pertama. Kesadaran keamanan komputer memberdayakan individu sebagai pertahanan pertama dalam melindungi diri mereka dan organisasi dari ancaman. Tujuan dari Computer Security Awareness ini adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu agar mereka dapat mengidentifikasi dan mengatasi ancaman keamanan yang mungkin timbul. Hal ini membantu melindungi sistem dan data mereka sendiri, serta mendorong budaya keamanan yang kuat dalam organisasi atau komunitas tempat individu tersebut beroperasi. Kesadaran keamanan komputer melibatkan pendidikan, pelatihan, dan kampanye informasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman individu tentang keamanan komputer. Dengan meningkatnya kesadaran keamanan komputer, diharapkan individu akan dapat menghadapi ancaman dengan lebih baik dan berkontribusi pada perlindungan keseluruhan sistem komputer dan jaringan yang lebih aman. Ada banyak sekali jenis ancaman keamanan komputer. Di antaranya yang pertama adalah malware. Malware adalah program yang dirancang untuk merusak sistem, mencuri data, atau mengganggu operasi normal komputer atau jaringan. Kemudian yang kedua adalah phishing. Serangan di mana penyerang mencoba memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, pesan instan, atau situs web palsu. Kemudian yang ketiga adalah serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan DDoS ini bertujuan untuk menghancurkan layanan atau sumber daya komputer dengan mengalirkan lalu lintas yang sangat tinggi ke target, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Selanjutnya adalah serangan ransomware. Serangan ransomware adalah jenis malware yang menginskripsi data pada sistem korban dan meminta pembayaran tebusan agar data tersebut dikembalikan jika tidak membayar. Data tersebut dapat hilang secara permanen. Selanjutnya adalah serangan jaringan.
Serangan jaringan meliputi berbagai teknik dan metode untuk mengeksploitasi kerentanan dalam jaringan komputer, seperti serangan brute force, serangan perusakan jaringan, atau pemalsuan identitas. Selanjutnya adalah serangan man in the middle atau MITM. Ini terjadi ketika penyerang berhasil memposisikan dirinya di antara komunikasi antara dua pihak, sehingga mereka dapat memantau atau mengubah data yang dikirimkan tanpa sepengetahuan korban. Selanjutnya ada serangan phishing sosial. Ini melibatkan penipuan yang melibatkan interaksi manusia di mana penyerang mencoba memanipulasi sasaran dengan menggunakan faktor sosial dan psikologis untuk mendapatkan akses ke sistem atau informasi sensitif. Kemudian, serangan password cracking, upaya untuk menebak atau mendapatkan kata sandi yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses sistem atau akun mereka dengan menggunakan metode seperti serangan brute force atau serangan KAMOS. Selanjutnya adalah serangan zero day. Terjadi ketika penyerang mengeksploitasi kerentanan keamanan yang belum diketahui atau belum diperbaiki oleh pihak yang bertanggung jawab. Ini memberikan keuntungan kepada penyerang karena tidak ada perlindungan yang tersedia untuk mencegah serangan tersebut. Dan yang terakhir adalah serangan insider. Ini melibatkan ancaman dari orang dalam organisasi yang memiliki akses terhadap sistem dan data sensitif. Ancaman ini dapat berupa pencurian data, sabotase, atau pengungkapan informasi rahasia kepada pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya adalah rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah metode yang digunakan oleh penyerang untuk memanipulasi manusia dan memperoleh akses tidak sah ke informasi rahasia atau sistem komputer. Kesadaran keamanan komputer tentang rekayasa sosial sangat penting untuk melindungi diri dan organisasi dari serangan semacam itu. Kesadaran keamanan komputer tentang rekayasa sosial membantu melindungi individu dan organisasi dari serangan yang merugikan. Dengan memahami taktik yang digunakan oleh penyerang dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, maka dapat mengurangi resiko menjadi korban rekayasa sosial dan menjaga keamanan informasi dan sistem komputer. Beberapa rekayasa sosial. Yang pertama, mengenali taktik rekayasa sosial. Penting untuk memahami taktik yang sering digunakan dalam rekayasa sosial seperti pemalsuan identitas, penyamaran sebagai seorang yang dikenal, memanfaatkan emosi atau urgensi, atau menggertak untuk mendapatkan informasi sensitif. Dengan mengenali taktik ini, Anda dapat lebih waspada dan menghindari jatuh ke dalam perangkap penipuan. Kemudian yang kedua adalah menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Hindari memberikan informasi pribadi atau rahasia kepada seorang yang Anda tidak kenal atau melalui saluran komunikasi yang tidak aman. Penyerang sering mencari informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data identitas untuk memanfaatkannya secara tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah selalu berhati-hati terhadap email dan pesan tidak dikenal. Jangan mengklik tautan atau mengunduh lampiran dari email atau pesan yang tidak dikenal. Serangan phishing sering menggunakan email atau pesan palsu untuk menipu agar mengungkapkan informasi pribadi atau menginstal perangkat lunak berbahaya. Selanjutnya adalah verifikasi identitas dan permintaan. Jika seorang meminta informasi pribadi atau akses ke sistem, verifikasi identitas mereka terlebih dahulu. Pastikan mereka benar-benar berwenang sebelum memberikan informasi sensitif atau memberikan akses yang diminta. Setelah itu adalah melaporkan kegiatan mencurigakan. Jika Anda menduga ada upaya rekayasa sosial atau serangan phishing yang sedang berlangsung, laporkan ke pihak yang berwenang di organisasi Anda. Ini membantu mencegah penyerang dan melindungi orang lain dari serangan serupa. Selanjutnya adalah pelatihan dan peningkatan kesadaran. Melakukan pelatihan reguler tentang rekayasa sosial dan kesadaran keamanan komputer kepada seluruh anggota organisasi sangat penting. Ini membantu meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan terhadap serangan rekayasa sosial serta memperkuat pertahanan keseluruhan organisasi. Yang berikutnya adalah contoh kasus nyata mengenai dampak ancaman keamanan komputer. Di sini ada dua kasus. Yang pertama adalah serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017. Serangan ransomware WannaCry menyerang ribuan komputer di seluruh dunia. Serangan ini menginskripsi data pada sistem yang terinfeksi dan menuntut pembayaran tebusan dalam bentuk Bitcoin agar data tersebut dikembalikan. Banyak organisasi termasuk rumah sakit dan lembaga pemerintah terkena dampak serangan ini dan mengalami kerugian finansial serta gangguan operasional.
Dan yang kedua adalah serangan phishing terhadap Equifax. Pada tahun 2017, perusahaan kredit Equifax menjadi target serangan phishing yang berhasil. Serangan ini mengakibatkan data pribadi sekitar 147 juta orang terbocor, termasuk nama, tanggal lahir, nomor kartu jaminan sosial, dan informasi keuangan sensitif lainnya. Insiden ini menyebabkan kerugian finansial signifikan dan kerusakan reputasi bagi Equifax. Tools pendukung keamanan sistem komputer. Ada banyak tools yang tersedia untuk mendukung keamanan komputer. Berikut adalah salah satu tools yang sering digunakan kebanyakan orang untuk meningkatkan keamanan sistem komputer. Firewall. Firewall adalah salah satu tools yang sangat populer yang sering digunakan oleh kebanyakan orang. Tool firewall adalah sebuah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk melindungi sistem komputer atau jaringan dari serangan jaringan yang tidak diinginkan. Firewall bertindak sebagai brigade pertahanan yang berfungsi untuk memantau, mengendalikan, dan menyaring lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Tujuan utama dari penggunaan firewall adalah untuk menjaga keamanan sistem dengan menerapkan kebijakan akses yang tepat dan mencegah akses yang tidak sah untuk serangan yang dapat membahayakan integritas dan kerahasiaan data. Firewall dapat memblokir lalu lintas jaringan berdasarkan berbagai faktor, seperti alamat IP, port, protokol, atau aplikasi yang digunakan. Selain itu, firewall juga dapat memberikan laporan dan peringatan keamanan untuk membantu mengidentifikasi ancaman potensial dan menjaga keamanan sistem secara keseluruhan. Sekian materi Computer Security Awareness yang dapat saya sampaikan.